Salim ya. Pemain kebanggaan nih di anak Tanjung Pinang yang bisa ke nasional, bisa ya. Selamat datang di meja bual. Di sini kita satu meja banyak cerita. Nah, mungkin bagi Bro Agus Salim ya, atau saya panggil Kiang Lim aja nih. King Lim aja, apa? Sekarang dikenal sebagai Kiang Lim ya. Iya. Oke, mungkin Bro Kiang Lim boleh perkenalkan diri dulu ke audiens kita, lihat kamera sana. Iya. Nama saya Agus Salim, yang dipanggilnya Kiang Lim sekarang. Terus saya umur 25 tahun, asal Kota Tanjung Pinang. Saya sekarang berprofesi sebagai atlet basket, membela klub Raspik Basketball. Oke, cukup jelas ya. Mungkin kalau teman-teman yang suka nonton basket pasti udah tahu nih. Iya. Kalau anak Tanjung Pinang ini udah sampai ke Ranspik ya. Dan sebagai rookie betul ya? Sebagai rookie, tahun pertama saya. Tahun pertama. Nah, mungkin bisa diceritakan dulu nih pertama-tama, atau kita tarik balik dulu ya. Dulu pertama kali main basket itu kapan sih? Sebenarnya saya main basket tuh dari SMP, cuman pas seriusnya pas SMA lah ya. Seharusnya pas SMA. Seriusnya pas SMA ke 2012. Kalau SMP saya mulai 2010. Kan kita pernah main bareng 2010-an gitu. Itu kan aku udah SMA, kamu masih SMP ya? Iya. Tapi masih main satu klub, pernah sempat main satu klub kita. Iya, ya, itu udah lama sekali ya. lama. Nah, tapi emang dari dulu itu, soalnya pas aku pertama kali ketemu Bro Agus itu udah tinggi banget nih. Emang dari dulu emang udah tinggi atau karena basket atau gimana tuh? Emang dari dulu sih tingginya. Dari dulu ya? Iya. Tingginya sekarang berapa tuh? Sekarang 197 cm. Udah mau 2 meter ya? Udah mau 2 meter. Kayaknya nggak banyak nih orang Tanjung Pinang yang tingginya di atas 195. Bisa dihitung kalau aku lihat sendiri sih, kayaknya cuma sendiri ya. Iya. Angkatan saya sih paling satu orang lagi lah. Satu orang lagi ya? Tapi dia main basket nggak? Main basket bareng pas Popda. Tapi sekarang kayaknya udah enggak ya? Udah enggak. Oke. Kalau kita lihat ya, anak Tanjung Pinang atau bahkan Kepri ya, sedikit sekali yang bisa akhirnya masuk ke sebagai pemain pro di basket gitu. Nah, pertama kali main basket itu merasa nggak sih kalau misalnya Bro Kiang Lim ini bisa sampai ke nasional, atau cuman main-main aja awalnya? Awalnya sih berawal dari latihan kampus ya. Latihan kampus, dan emang nggak kepikiran untuk main ke profesional. Jadi awalnya itu dari kampus dapat prestasi banyak, dan tiba-tiba udah mau masuk ajang PON kan, saya ditawarin untuk ke Raspik Basketball. Gitu ya. Tapi berarti kalau sebelum PON itu latihannya di mana? Apakah cuma kampus atau ada ikut klub atau gimana tuh? Dulu sempat main divisi 1 di sana basket. Terus komunitas. Saya dulu juga ikut komunitas. Terus apa lagi ya? Ya paling itu doang sih. Gitu ya. Ya setelah itu setelah saya udah habis dari kampus. Jadi masa tanding di kampus saya sudah habis, dan saya mau masuk ke divisi tersebut. Oke. Berarti kalau kita tahu nih, biasanya orang yang bermain pro itu pasti banyak sekali prestasi-prestasi yang bisa didapatin sebelumnya. Kalau misalnya nggak ada prestasi kan nggak mungkin lah bisa main pro gitu. Nah, prestasi apa sih yang sebelum Go Pro ini udah pernah dapat gitu? Mungkin kita bahas dari SMA kali ya. SMA, kuliah, terus setelah kuliah itu ada prestasi apa aja gitu di dunia basket? SMA banyak sih. Ya pasti kejuaraan nasional, kejuaraan antar wilayah dulu ya. Gubernur Cup, Popda dan lain-lain. Popda sempat juara 1 sih. Popwil juara 2. Main itu saya masih ingat, itu main di Jambi. Main di Jambi. Kalau misalnya antar skora ya udah juara 2 kali. Tiap tahun top 3 lah ya pasti ya. Top 3 ya. Tiap tahun top 3. Terus mendapat MVP juga pernah SMA. Terus pas udah ini SMA tuh udah ya. Habis itu untuk ke kampus. Berarti kan setelah SMA kan ke Jakarta nih ya? Ke Jakarta. Kampus. Ditawarin beasiswa di Universitas Esa Unggul. Terus saya mendapatkan penghargaan individual itu semacam top block, top rebound, sama MVP itu di ajang nasional kampus. Oke, itu 5 ya? 5 Liga mahasiswa ya? Liga mahasiswa yang MVP itu Kampus League. Berarti itu permainan antar kampus atau kampus itu sama juga. gak sih sama 5 sama ini? 5 NAS tuh beda dengan Kampus League. Bedanya gimana tuh? Bedanya 5 NAS tuh diselenggarakan oleh UPH
Kalau misalnya yang ya dari sponsor rokok, jadi namanya LA Campus League. Itu saya mendapatkan MVP dan kebetulan dapat juara juga. Berarti cukup lah ya untuk prestasi-prestasi yang didapatkan itu cukup untuk sampai ke pro atau belum? Mungkin masih saya pro itu kan udah main secara fisikal, udah keras dan segala macam, dan saya juga mendapat kesempatan untuk ke Filipina. Oh, Filipina. Saya ke Filipina itu habis yang ini event Campus League ini, saya dapat top 10 players untuk berangkat ke Filipina. Oke. Dan untuk beberapa sparring sih sebenarnya, sparring di sana. Kesempatan sparring di sana, main 3 game, tapi itu berasanya wah, di luar Indonesia pemainnya beda banget. Fisikal lagi, kayak wasitnya kalau misalnya udah pukul-pukulan tuh wasitnya udah biarin gitu. Oh gitu ya, berarti itu memang keras banget. Keras banget sana. Terus juga dapat TC dari PON. Saya ke Jepang. Oh, pernah ke Jepang? Untuk tanding. Itu track street Jepang. Itu lebih beda lagi daripada Filipina. Tapi yang ke Filipina sama kalau yang Filipina kan katanya sparring ya. Kalau yang ke Jepang juga sparring. Sparring juga. Sebenarnya mau diadain event. Okay. Cuman di sananya kayaknya masih belum bisa, soalnya gak ada surat resmi dari tempat dari kita, jadi diadain sparring juga. Tapi timnya juga bukan abal-abal. Berarti yang berangkat ke Filipina sama ke Jepang itu mewakili Indonesia atau mewakili klub? Yang ini yang ke Filipina itu wakilin Indonesia ya? Kalau yang Jepang itu wakilin DKI Jakarta. Oh, DKI Jakarta. Oke, berarti untuk lah ya namanya untuk terdengar senasional. Mantap sekali. Yeah. Oke, jadi kalau misalnya kita bandingkan nih sebelum GoPro dan setelah GoPro, secara lifestyle atau secara kehidupan pribadi itu beda banget ya sih? Karena kalau kita lihat biasanya orang-orang yang main pro itu, kalau yang saya tahu nih, tiap hari itu nge-gym, tiap hari main basket. Kalau misalnya yang main biasa-biasa kan nggak mungkin ada latihan, tapi ya nggak seintens itu. Nah, kalau misalnya dari Bro Kiang Lim sendiri gimana nih? Kan udah langsung pengalamannya sendiri tuh. Iya. Bedanya tim kalau misalnya udah ke pro ya, pro itu kayak lu sebagai junior ya, mungkin harus ikut banyak aturan lah yang harus ikutin. Banyak aturan, terus kayak tinggalnya bareng. Kalau misalnya pas PON gitu kan, PON kan udah termasuk gede, cuman pas PON sendiri pun masih pisah-pisah, kayak latihannya cuman dikumpul pas latihan doang. Kalau ini enggak, kalau misalnya udah pro itu mau ngapain, mau makan, mau segala macam tuh kumpul semua. Benar-benar harus iya. Berarti itu bisa dibilang 1 minggu itu full 7 hari bareng-bareng tuh? Maksudnya gimana bareng-bareng? Maksudnya kan tinggalnya bareng, tadi katanya juga makannya bareng gitu. Berarti 7 hari itu tiap hari bener-bener bareng terus ya? Ya ada off lah pasti. Ada off ya? Ada off. 1 minggu itu berarti secara latihan berapa kali tuh? 1 minggu bisa itu, saya hitung dulu ya, 1, 4, 8, 10 kali ada. 10 kali ya? Kalau 10 kali berarti dalam 1 hari itu bisa lebih dari sekali dong? Iya, cuman hari Rabu sama Sabtu doang ya, sekali doang. Sisanya 2 kali. Pagi siang. Pagi sore lah. Siang terlalu cepat. Minggu yang off doang. Oh, berarti biasa kalau pagi mulai dari jam berapa tuh latihannya? Pagi itu mulai jam 7. Biasanya dibagi 2 sesi. Gimana? Big man sama small man. Oke. Dibagi 2 sesi, soalnya tempat gymnya kurang gede ya, jadi dibagi 2 sesi. Jadi ada yang mulai duluan 1 jam sebelumnya, ada yang mulai setelah 1 jam sebelumnya. Jadi mulai jam 7 sampai jam 10 maksimalnya. Terus kalau misalnya itu latihan kan lebih ke latihan badan ya, ke gym kayak gitu. Itu biasa ada ini nggak sih, ada personal trainer yang arahin kalian mesti ngapain gitu atau bebas aja? Ada di semua klub itu udah ada PT sendiri, trainer sendiri ya. Jadi ada pelatih, itu termasuknya udah assistant coach. Oh, yang latih itu assistant coach. Udah termasuk assistant. Oke. Ya, semua program, semua catatan itu semua ada di ini assistant coach sendiri. Kalau untuk coachnya sendiri biasanya kerjanya ngapain, atau cuma di lapangan aja atau gimana tuh? Wah, itu lebih berat lagi daripada pemain. Pressure-nya tinggi, pelatih di sana pressure tinggi. Habis latihan pun harus belajar gerakan
soalnya setiap kali latihan tuh Oh, terus setiap kali mereka habis pulang itu mereka bisa Langsung review. bisa nggak tidur sampai jam subuh itu loh, cuman buat video doang kalau misalnya deadline-nya cepet ya. Soalnya setiap kali habis bikin video tuh harus diedit, harus dikirim untuk kita semua untuk belajar tiap hari. Oke. Berarti kalau untuk teman-teman tahu ini tim nasional itu bukan cuman kayak tempat bermain ya, benar-benar Iya, seperti suatu perusahaan ada organisasinya, ada misalnya kalau di perusahaan kan mungkin ada bosnya, ada CEO apa segala macam. Kalau di tim basket profesional ini juga sama ya? Iya, sama. Ada coach, ada pemain, ada semuanya terstruktur secara rapi ya. Oke. Terus ini pertanyaan menarik nih. Dari seberapa banyak tim ini, pasti banyak dong dapat tawaran kan udah menang pon segala macam nih. Nah, kenapa pilih Ranspik? Pertama tim baru ya, tim baru dengan platform sosmed nomor 1 Raffi Ahmad ya. Jadi saya pastinya siapa sih yang gak tertarik gitu masuk tim. Cuman sebelumnya itu banyak tawaran kayak seperti tim papan atas, Satria Muda gitu. Dan mereka juga tawarnya 5 tahun. Oh, langsung 5 tahun. Langsung 5 tahun, tawarnya lama. Oke. Dan saya juga sempat berpikir sekarang saya udah umur 25. Dia tawarinnya pas umur 24. Umur 24 kalau misalnya udah kelar 5 tahun kan saya umur 29 ya. Ya. 29 ya untuk basket sih udah paling mentok sih. Cuman di Ranspik ini ditawarinnya lumayan singkat. Jadi itulah mengapa saya ambil Ranspik. Dan mungkin tim baru juga dikasih kesempatannya lebih. Karena melihat mungkin percaya diri juga ya bisa berpotensi lebih besar nanti kalau misalnya udah kelar di waktu yang pendek ini malah lebih berkembang ya. Iya. Oke. Tapi kalau so far di Ranspik sendiri suasananya gimana? Apakah sama teman-temannya oke atau ada masalah nggak sih sebetulnya? Sebenarnya pemainnya kan banyak tuh yang cabut dari pemain tim-tim gede kayak tim-tim juara gitu kan. Awalnya sih agak struggle ya untuk ngomong sama mereka itu gimana pemikiran mereka gimana. Karena mereka udah berpengalaman ya? Iya, karena udah pengalaman jadi kitanya agak segan sih ngomong sama mereka gitu. Kayak nggak semua senior tuh melakukan hal yang benar. Kita kadang mau kasih masukan tuh kayak nggak berani gitu kan. Kita kan junior jadi lama-lama mereka juga adaptasi ke kita. Kita junior sama senior tuh beda jauh banget lah umurnya. Ada yang sampai umur 30, kita junior, ada yang cuma umur 22 paling muda. Jadi pemikirannya agak beda. Oke. Tapi kalau misalnya kita lihat dari tim Ranspik sendiri untuk tahun pertama aja udah langsung masuk playoff nih. Iya. Nah, itu gimana tuh perasaannya setelah masuk playoff? Karena kan bisa kita tahu kayaknya tahun 2021 ke 2022 ini IBL itu naik banget ya kalau kita lihat. Kayak di mana-mana udah mulai terdengar kayak dunia basket di Indonesia itu udah mulai maju lah. Dan itu salah satunya karena IBL mungkin dan karena juga ada banyak artis-artis yang mulai masuk ke dunia basket gitu ya. Nah, jadi bisa masuk ke playoff ini merupakan peluang yang sangat besar untuk berkembang gitu. Nah, perasaan Kiang Lim sendiri gimana tuh? Perasaan sih pasti senang ya. Pertama masuk playoff gak nyangka sih sebenarnya masuk playoff itu. Soalnya di awal season mulai itu kita cukup lumayan tertinggal. Iya, karena saya lihat pertama-tama kayak Ranspik kayak kalahnya lumayan ya, tapi terakhir streak menang terus. Streak menang ya. Karena ganti pemain asing juga ya. Oh gitu. Saya ganti pemain asing. Soalnya pemain asing sebelumnya itu kurang cocok nih untuk dengan sistemnya pelatih kita, dan datangnya asing yang satu lagi itu bisa mengangkat tim kita. Dan banyak yang kita bisa pelajarin dari pemain asing. Gitu ya. Berarti kalau boleh tahu di Ranspik sendiri pemain asing dan pemain lokal itu porsinya berapa sih? Porsi latihannya? Enggak, maksudnya porsi orangnya berapa orang asing, berapa orang lokal gitu? Oh gitu. Cuman 2 asing dan 15 lokal. Oh gitu. Itu pun 2 asing itu yang boleh main di lapangan itu cuma 1 orang. Apa itu emang ketentuan dari IBL? Oh gitu. Walaupun asing ini naturalisasi dari Indonesia, dia tetap juga harus main 1 orang di lapangan. Oh gitu ya. Biar enggak semua bola, soalnya kan yang mau berkembang kan kita. Iya betul. Yang
yang kayak mau bikin maju kan kita sendiri. Jadi nggak harus semuanya bolanya di tangan asing. Jadi asing tuh cuman sebagai dampingan aja untuk kita. Gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya menurut Bro Kiamling sendiri, dunia basket di Indonesia bakal gimana sih? Sekarang sih Ranspik masuk ke dunia basket sih sangat impact ya untuk lifestyle basket ya. Makanya sekarang kayak untuk basket ini bisa membantu lah kayak kita gimana cara pandang untuk basket, gimana sudut pandang buat basket, dan sekarang tuh emang udah mulai banyak sih peminatnya. Punya banyak ya? Peminat belum banyak. Terus kita bahas dari sisi atlet nih. Kalau mungkin kalau 5 tahun yang lalu ketika orang mau GoPro banyak yang bilang janganlah ngapain main basket atau ngapain lah main sport gini-gini kan. Ya ada masa depan. Tuh lihat tuh yang udah menang PON, menang timnas segala macam, akhirnya jadi apa gitu. Nah, tapi aku merasa hal itu udah nggak bakal terjadi. Kalau menurut Kang Nim sendiri, gimana sih hidup sebagai atlet? Apakah ini bisa bertahan lama? Atau misalnya, tadi kan katanya katanya umur 29 atau 30 itu udah bisa dibilang lumayan mentok ya? Atau apakah setelah itu masih terus akan melanjutkan dunia di basket? Mungkin nggak sebagai player, sebagai coach, sebagai apapun kan bisa ya? Iya. Nah, atau menurut Kang Lim sendiri, setelah ini udah harus mulai nih cari yang lain untuk dikerjain? Sebenarnya dari kita main basket aja ini udah termasuk privilege untuk kita kerja ke depannya. Kenapa tuh? Karena sekarang kayak divisi Liga Keuangan tuh udah mulai ada. Oh gitu. Divisi Liga Keuangan, lu mau Mandiri, BRI, BCA, itu semuanya pemainnya diisiin dengan pemain bekas pro. Oh gitu. Dan banyak juga yang pokoknya perusahaan BUMN ini udah mulai tarik pemain. Justru mereka cari pemain. Jadi kalau misalnya udah habis pro ini dan kalian bingung, pasti ada caranya. Mereka tuh nggak mungkin kayak mati lah di basket gitu. Justru kayak sekarang punya Ranspik kan, jadi peluang untuk kerjanya kayak pasti gede banget gitu ya. Ya, soalnya disorot lah pasti dengan media dan segala macam. Ya. Apalagi di Tanjung Pinang, Bro Kang Lim udah di mana-mana nih. Semua orang udah kenal nih kalau ke lapangan basket ya. Iya nih. Oke. Nah terus kan kita lebih bahas Tanjung Pinang sedikit lah ya. Kan Bro Kang Lim juga sebagai salah satu orang yang lahir dan tumbuh dewasa di Tanjung Pinang ya, dan main basket cukup lama lah di Tanjung Pinang. Nah perbedaan main di Tanjung Pinang sama di Jakarta itu beda banget atau gimana sih? Ada pengalaman yang bisa di-share nggak? Oh, justru jauh beda. Soalnya awal kuliah di kampus itu kan semuanya itu campur lah ya. Kayak pemain dari pemain dari Bandung, pemain dari Jawa. Ya, pokoknya di luar Sumatera itu udah banyak ketemu orang-orang yang beda gitu. Dan tipe mainnya juga mengagetkan sih awalnya. Mengagetkan kenapa saya nggak melakukan ini, nggak diambil foul, nggak diambil pelanggaran. Kenapa main kayak gitu cuman harus dikasih pelanggaran gitu. Jadi banyak yang bisa dipelajarin. Bro Lewis juga ngalamin main di kampus ya gimana, walaupun kampusnya enggak main di liga mahasiswa ya, cuman beda ya? Pasti beda. Main di luar sana pasti beda. Ya betul. Karena aku juga pernah main aku dulu kuliahnya di Malaysia. Aku sering main sama orang Cina, orang Afrika, itu emang mainnya beda banget. Tapi gak usah lah kita ngomong sampai Cina, orang Afrika segala macam. Kita ke Jakarta aja. Kita ketemu orang-orang Kalimantan aja, Sulawesi aja, beda banget sama orang-orang yang di Kepri gitu ya. Bener-bener. Itu memang pengalaman yang luar biasa. Tapi ya justru kita harus ketemu orang-orang seperti ini biar kita bisa berkembang. Kalau kita main di kandang sendiri aja, nah itu dia. Nah itu menurutku akan menjadi suatu masalah ya. Nah terus kan Bro Kang Lim itu bisa dibilang satu-satunya orang yang bisa GoPro dari Tanjung Pinang ya? Atau nggak ada kan ya? Mungkin dulu ada Kobatama ya, namanya Kobatama. Dulu ada, tapi kayak sekarang udah mulai nggak ada sih. Kayaknya nggak ada. Kalau menurut Bro Kang Lim sendiri, pembibitan di Tanjung Pinang anak-anaknya itu gimana sih? Apakah mereka punya kesempatan yang sama dengan Bro Kang Lim? Mungkin kalau kita lihat dari fisik aja kan Bro Kang Lim udah
diuntungkan ya, tinggi banget. iya. Sedangkan rata-rata pemain di sini paling 170 itu udah 180 rata-rata lah ya. mentok ya. Ya, 180 itu pun dikit gitu. Dikit, iya. Rata-rata kan paling kayak aku gitu. Paling lebih tinggi dikit. Iya. Nah, apakah untuk orang-orang ini juga sebetulnya ada chance gak sih untuk GoPro? Sebenarnya siapapun bisa memimpi lah ya untuk bermain basket di pro itu. Cuman di sisi lain di sini mereka tuh butuh perhatian dari Perbasi Kota Tanjung Pinang ini. Soalnya perhatian mereka lah yang bisa membuat kita lebih maju dan bisa membuka kesempatan untuk bibit-bibit muda kita. Biar lebih semangat juga ya. Iya, biar lebih semangat. Mungkin ada yang lebih banyak kompetisi atau Iya. gimana. Tapi kalau Broken Lim sendiri dulu pas masih di Tanjung Pinang itu sering nggak sih latihan kayak dibawa nama Perbasi gitu, latihan dari kota Perbasi ini yang support latihannya, atau emang bener-bener latihan sendiri aja? Sebenarnya awal saya juga main sama Bro Lewis juga kan. Jadi kita dari zaman ke zaman tuh bisa ngerasain dulunya sama sekarang tuh beda banget. Dan dulunya itu kita tuh diperhatiin kayak di sisi lain tuh diperhatiin kayak buat event. Buat event juga lumayan banyak gitu kan dulu kan. Event banyak. Mungkin untuk fasilitas sih nggak ada ya kita ya. Fasilitas nggak ada. Cuman kita berniatan untuk latihan. Niat untuk latihan dan dikasih panggung lah dulu sih diperhatiin. Cuman ya untuk sekarang ini sangat disayangkan sih menurut saya. Kelihatannya sangat prihatin ya. Iya, jadi bibit muda pun kayak Kurang berminat jadinya. nggak berminat. Ya. Tapi untungnya kita ada Bro Keng Lim sih yang udah Iya. menjadi salah satu orang Tanjung Pinang yang akhirnya bisa GoPro kan. Jadi orang melihat, oh ternyata orang-orang dari pulau kecil juga akhirnya bisa gitu. Bisa, iya. Kalau misalnya sampai sekarang kita belum ada orang dari Tanjung Pinang yang bisa GoPro, aku rasa ya stigmanya bakal ada terus. Ya nggak usah lah kita main basket di Tanjung Pinang ya gitu-gitu aja gitu. Tapi ternyata kan Bro Keng Lim bisa, dan aku yakin kalau diasah dengan baik juga harusnya masih bakal ada ya banyak-banyak bibit-bibit Ya, seperti benar. Bro Keng Lim berikutnya di Tanjung Pinang. Jadi gambaran aja lah menurut saya. Nggak harus dengan postur saya yang Tinggi gitu gini ya baru bisa masuk itu enggak sih. Banyak kok yang masih pendek-pendek kecil-kecil gitu, masih banyak yang diminat oleh IBL. Cuman Gitu ya itu Skillnya emang skillnya udah ya, jago banget ya. badannya harus jadi. Tapi kalau di IBL sendiri nih, kita bilang pemain pro ya, 180 itu hitungannya tinggi atau standar atau pendek? Wah, yang paling pendek masih ada 165. Oh, 165 pun masih ada? Masih ada. Cuman ya kencang. Kenceng banget ya? Kencang 180 udah termasuk lumayan loh. Udah lumayan ya? Udah lumayan. Kalau kita lihat dari orang-orang sini kan, mau 180 agak susah. Tapi kalau Iya. misalnya ternyata di IBL aja 165 itu juga masih ada ya, berarti kita ini masih ada harapan Masih nih ada untuk harapan Tanjung Pinang. sebenarnya. Iya, masih ada harapan. Justru itu kita butuh panggung lah istilahnya. Betul. Kalau kita kalah fisik ya harus tambah kerja keras. Iya, tambah kerja keras. Oke. Nah, terus mungkin dari Bro Keng Lim bisalah kasih sedikit motivasi kan untuk anak-anak yang bibit-bibit baru ini. Apa sih yang harus mereka lakukan biar bisa GoPro, atau mungkin bisa lebih berkembang gitu. Dari saya sih motivasinya ini. Saya tahu kalian itu maksudnya event udah tidak berjalan selama 3 tahun ya. Nah, itu dari sana itu kalian harus persiapkan diri, soalnya kesempatan bakal datang. Saya nggak tahu itu kapan, cuman kesempatan itu bakal datang. Terus kayak mungkin dari zaman ke zaman ya, ngomong yang coachnya itu kayak yang di atas langit masih ada langit. Itu sampai saya main di pro pun masih ada kata-kata itu. Jadi jangan cepat puas dengan yang kalian punya sekarang. Kalian harus latihan dengan giat lagi. Soalnya kita gak ada yang tahu kesempatan datangnya kapan. Yang penting kesempatan itu bakal selalu ada, tapi Iya. kita harus siap lah ya. Harus Jangan siap. ketika ada kesempatan, baru mulai latihan udah telat. benar. Jadi ketika kita udah kerja keras, kesempatan udah dapat, ya tinggal langsung dicocokin aja. Iya, benar. Jangan kesempatan udah di depan nggak bisa diambil. Oke, terus mungkin Bro Keng Lim bisa kasih sebuah kritikan atau mungkin tambahan pendapat tentang
Perbasi Kota Tanjung Pinang gitu ya. Mungkin dari sisi fasilitas atau segala macam apa yang bisa diimprove, karena kalau dari saya pribadi sih mungkin sampai sekarang pun masih banyak sekali orang Tanjung Pinang yang kurang beruntung ya, dalam artian mereka mungkin nggak bisa keluar dari Tanjung Pinang dan mereka belum pernah merasakan lapangan indoor sama sekali. Itu pasti masih banyak sekali ya. Iya, adaptasinya beda ya. Kalau menurut Bro Keng Lim ada nggak sih kayak saran atau apa gitu yang bisa membuat Kota Perbasi Tanjung Pinang ini bisa lebih berkembang? Sebenarnya dengan fasilitas sekarang sih menurut saya ya ada lapangan sih udah beruntung lah ya. Dimanapun kalau misalnya nggak ada lapangan nggak bisa main. Cuman untuk fasilitas sih yang ada sekarang ya, yang bisa dibantu itu asupan sih, asupan untuk nutrisi untuk, soalnya kan kita kan bisa dibilang orang Tanjung Pinang kecil-kecil ya, cuman ya disitulah kita minta perhatian untuk diperhatiin bibit-bibit muda kita yang akan bermain di Popda di bulan Agustus dan Poprov di bulan November kalau nggak salah saya dengar kemarin. Itu mereka butuh perhatian sekarang, soalnya langsung mulai sekarang. Seharusnya mulai sekarang gitu, soalnya persiapan itu nggak harus pas dia udah mulai baru diperhatiin. Diperhatiinnya justru di jauh-jauh hari biar mereka siap dengan mental, dengan fisik yang ada untuk bersaing dengan kota-kota lain. Kalau untuk, mungkin kita ngomongin sedikit tentang mental ya, karena yang bisa kita lihat itu banyak sekali orang-orang yang mungkin kalau pas main, kalau nggak tanding itu bagus banget tuh, tapi pas tanding loh ternyata beda gitu, kenapa gitu kan. Nah itu mungkin di masalah mental ya. Nah kalau dari Bro Keng Lim sendiri, transisi dari Tanjung Pinang ke kampus dan akhirnya ke pro itu mentalnya pasti bagus banget, dan akhirnya di pro itu juga bisa bermain bagus. Nah sebenarnya Bro Keng Lim yang Bro Keng Lim lakukan itu apa dong? Saya sih emang mentalless banget ya, soalnya kayak mau saya dihajar atau mau segala macam tuh saya bodo amat gitu. Seharusnya pikirannya harus seperti itu. Kalau mau kayak segede apapun ya kita mau hajar aja gitu. Yang penting fokus ya. Yang penting fokus. Yang penting jangan keluar dari karakter masing-masing. Itu aja. Kalau misalnya kamu di blok atau segala macam di taunting musuh gitu kan, di test talk musuh gitu ya, kita ya iyain aja, kita skill talk, pakai skill talk, action kita harus melakukan action daripada mulutnya berbicara. Jadi kalau misalnya mental itu menurut saya sih emang harus dilatih itu dari mana ya, dari kita sering latihan, terus kayak event lah maksud saya. Masih harus banyak event untuk menaikkan mental mereka. Ya, karena biasanya kalau ada penonton dan gak ada penonton itu feel-nya juga beda. Ada orang yang kok jadi rame, jadi nggak biasa gitu kan. Iya benar-benar. Tapi ada beberapa orang justru ada penonton dia malah seneng. Iya. Karena bisa dilihat orang gitu ya. Iya. Saya juga cerita pas saya ke Jakarta pas angkatan COVID ya. Kan udah sempet itu ada event tuh, event dan itu tidak boleh ada penonton sama sekali. Oke. Nah, terus kayak mainnya kok kayak latihan gitu, tapi kan tim-tim lain juga kayak mau lagi bertanding gitu, tapi kayak vibes-nya beda, feel-nya beda. Tiba-tiba sekali ada penonton gitu kayak, waduh, ada yang mentalnya naik, ada yang mentalnya turun. Mentalnya naik itu bisa jadi over buat dia untuk melakukan hal yang lebih. Kalau misalnya yang kurang itu kayak ragu-ragu melakukan kesalahan, takut melakukan salah tapi justru itu menjadi salah. Karena kan itu jadi kayak penonton ya, apa ya namanya ya, ada crowd lebih enak. Ada crowd, karena ada yang adrenalinnya ya, benar. Apalagi kemarin sempat ini kan ya, buzzer beater yang buzzer beater itu gimana tuh perasaannya tuh? Oh itu udah agak kepikiran sih, yang penting lempar bola kering itu, tapi akhirnya masuk. Itu saya membantu tim untuk meraih satu kemenangan yang sangat berharga sih. Ya itu sangat heboh sekali. Heboh, karena sisa berapa detik ya, kalau kulihat kalau nggak salah tinggal 2 detik di bawah ya. 2 detik nembak bola masuk itu sisa 0,33 detik.
Habis itu mereka udah kalah ya, nggak bisa comeback. Udah gak bisa comeback. Itu mau lempar sejauh gimana pun bola pasti udah habis waktunya di tangannya. Iya betul. Nah itu emang momen yang sangat berharga. Salah satu mungkin ya aku rasa itu salah satu momen yang paling berharga di Ranspik ya kayaknya. Iya mungkin itu, dan satu-satunya membuat buzzer beater yang sampai sekarang sih belum pernah sih. pernah Nah ya? itu cuma salah satunya. Itu kita lihat juga wah, posisinya udah susah banget. Iya, udah pas susah. main. Itu Iya. emang kelihatan gak sih ring atau emang asal lempar aja atau bisa dibilang lucky shot itu? Sebenarnya dua-duanya sih, lucky shot sama saya bisa lihat ring, soalnya yang jaga saya tuh lumayan pendek. Iya. 180-an kalau salah. Cuman ya pas saya dapat bola posisi dia tuh udah tidak mendukung. Dan saya nembak itu juga yang penting bola masuk ring itu ya udah lucky shot sih sebenarnya. Gitu ya. Iya. Kita keren sih itu, parah banget. Iya. Aku kan kita maksudnya di Instagram itu banyak orang Tanjung Pinang. Wih, rame banget yang Rame, yang iya, post. iya. Gue lihat titik-titik Agus semua nih, working link Iya, semua nih. itu. Wah gila. Iya Emang sih keren itu. banget sih, parah. Oke. Nah terus paling yang terakhir lah ya, harapan Iya, Bro Kiang Lim ini untuk Perbasi Tanjung Pinang lah. Harapannya kedepannya gimana? Mungkin kita lihat lagi 3 tahun atau mungkin 5 tahun ke depan. Kayak misalnya kan sekarang Bro Kiang Lim baru pulang ke Tanjung Pinang untuk liburan aja ya. Liburan. Kalau mungkin 2 tahun lagi nih, kalau ternyata pulang, apa sih harapannya untuk Perbasi Kota Tanjung Pinang ini, kayak apa yang mau dirubah? Karena yang bisa kita lihat ya sampai sekarang, mungkin dari kamu SMP sampai sekarang perubahannya minim banget. Sama aja. Ya? Cuman ya butuhnya fasilitas indoor sih. Menurut saya butuh coba diperhatiin untuk membangun satu indoor yang tidak mengganggu dengan cuaca. Ya, soalnya kalau misalnya adanya di indoor, jadinya kita kayak latihan pun waktunya panjang, tidak takut hujan atau panas gitu ya. Kita butuh indoor, cuman nggak indoor yang tanpa penonton juga nggak apa-apa. Maksudnya cuman indoor kayak futsal. Iya. Kayak futsal itu udah nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting Semi indoor lah ya. Iya, yang semi penting indoor. panas nggak tetap bisa main, hujan juga bisa main aja. Iya benar itu. Kita butuhnya fasilitas itu. Mohon diperhatiin sih menurut saya. Indoor, dan ya itu doang sih. Gitu doang ya. Iya. Lapangan indoor lah ya. Lapangan indoor, iya. Biasanya kan kalau misalnya aku lihat Bro Kiang Lim pulang pasti nanya dulu nih, pagi ada basket gak gitu. Kita cuma bisa main Iya. sampai jam 8, jam 9. Iya, Habis itu udah udah panas. jam berapa nih, jam 5-an baru bisa main lagi sampai Iya, malam gitu ya. sampai malam. Jadi sebetulnya banyak sekali waktu yang disayangkan seperti Iya, sebenarnya. jam 9 sampai mungkin jam 4 gitu. Itu kan Jam 4, seharusnya iya. kalau misalnya buat anak-anak sekolah juga bagus, misalnya mereka latihan ya. Dari mereka pulang sekolah mungkin kan jam 1, jam 2 mereka bisa langsung lanjut latihan. Terus malam biasanya juga ada klub-klub lain lagi ya. Iya, benar. Jadi waktu latihan juga banyak. Iya. Oke. Terus ya paling terakhir mungkin Bro Kiang Lim ada yang mau disampaikan untuk orang-orang Tanjung Pinang atau atlet-atlet bibit muda? Ya atlet ibu muda sih menurut saya ya harus diperhatiin sih. Saya tahu latihan membosankan, tiap hari latihan terus latihan, cuman ya tadi saya bilang kalian tuh pasti punya kesempatan untuk berprestasi lagi, untuk orang-orang Berkembang lebih jauh lah ya. Iya, berkembang lebih jauh. Dan basket itu sebenarnya bukan hanya untuk masuk ke pro. Saya masuk ke pro itu emang bonus buat saya sendiri. Sebenarnya basket itu bisa buat kalian mencari teman, di mana kalian bisa bergaul dengan teman-teman basket. Nggak harus ke pro, dan di luar sana pun teman-teman saya juga main basket itu cari teman juga, cari koneksi. Jadi nggak harus pro, maksudnya main kampus aja itu udah seneng banget gitu. Itu doang sih. Gitu ya. Yang penting kita main basket itu selalu enjoy, cari teman iya. yang positif lah kita lakukan. Kan basket olahraga itu sesuatu hal yang positif. Iya. Daripada kalau kita nggak olahraga, kita rebahan doang ataupun malah ke jalan yang salah gitu ya. Aktivitas lah ya. Aktivitas yang positif lah istilahnya. Oke, paling itu aja untuk hari ini. Terima kasih Bro Kiang Lim udah datang jauh-jauh dari Jakarta. Semoga kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya ya. Iya. Dan semoga basket Tanjung Pinang kita juga bisa makin berkembang dan bibit-bibit muda itu juga mendapatkan fasilitas yang sepadan agar mereka bisa mungkin ya berkembang lebih jauh dan mungkin kalau bisa ya go pro gitu ya. Iya. Dan membanggakan
Tanjung Pinang. Iya. Oke, makasih sekali Makasih, lagi. yuk. Oke.